Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran tematik. Materi hari ini adalah penyesuaian diri pada hewan. Marilah kita buka pelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran dan membaca, peserta didik dapat menjelaskan penyesuaian diri pada hewan terhadap kondisi lingkungan dengan baik. Setelah menyimak video pembelajaran dan membaca, peserta didik dapat menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dengan tepat. Oke, baiklah, ini ada beberapa contoh hewan yang Bunda sajikan. Setiap dari hewan ini berbeda-beda, ya. Ini kelelawar, ini bentuknya, ini unta, cicak, landak, dan sebagainya. Mengapa melakukan penyesuaian diri? Oke, ciri khusus yang ada pada hewan, selain sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan, juga sebagai bentuk perlindungan diri dari pemangsa. Hewan melakukan adaptasi atau penyesuaian diri, baik bentuk tubuh maupun tingkah laku, dengan berbagai tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makan, minum, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Baik, yang pertama kita bahas tentang kelelawar. Ya, yang pertama, kelelawar itu memiliki daun telinga yang lebar sehingga memudahkan kelelawar untuk menangkap gelombang bunyi. Kemudian, selaput pada alat gerak bagian depan memudahkan kelelawar untuk terbang. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu kemampuan ekolokasi? Kemampuan melancarkan dan menerima pantulan gelombang berfrekuensi tinggi atau ultrasonik untuk mendeteksi adanya pergerakan mangsa atau mengidentifikasi suatu objek. Baik, yang kedua kita mau membahas bebek ya. Nah, bebek bulunya dilapisi minyak yang berfungsi agar tidak basah saat berenang. Kemudian paruh pipi dan melebar untuk memudahkan mencari makan di air dan di lumpur. Kaki berselaput untuk memudahkan berenang dan berjalan di lumpur. Yang ketiga ini adalah unta. Bulu matanya yang panjang dan lebat untuk mencegah pasir masuk ke dalam matanya. Nah, tinggal di padang pasir ya. Rambutnya yang tebal dan berwarna terang melindungi tubuhnya dari panas pada siang hari dan menghangatkan tubuhnya di malam hari. Kemudian memiliki punuk yang berisi lemak sebagai cadangan makanan. Memiliki perut yang sangat besar untuk menyimpan makanan dan air. Tapak kaki yang lebar memudahkannya berjalan di pasir. Ya, itulah 5 ciri unta, cara beradaptasi unta terhadap lingkungannya. Kemudian yang keempat ada burung hantu, memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam, sangat tajam. Memiliki leher yang sangat lentur sehingga dapat berputar ke belakang. Dia memiliki bulu yang dapat meredam suara. Nah, ini tokek dan cicak. Yang pertama, memiliki lapisan perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding dan langit-langit bangunan. Kemudian memiliki kemampuan untuk melepas ekornya.
dengan tujuan mengelabui musuh atau melindungi diri. Yang keenam, penguin. Bulunya berwarna hitam membantu menyerap lebih banyak panas matahari. Bulu dilapisi minyak yang berfungsi agar tidak basah terkena air. Sayap berbentuk seperti sirip untuk membantu berenang di air ketika mencari makan. Kaki berselaput untuk memudahkan berenang. Oke, yang selanjutnya lumba-lumba dan paus. Ini lumba-lumba, ini lumba-lumba. Sering muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Ya, jadi cara beradaptasinya lumba-lumba dan paus itu sering muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Sekarang kita masuk ke manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, manfaat dari persatuan dan kesatuan itu adalah memperkuat jati diri bangsa. Ya. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman. Ya, jadi salah satunya manfaat persatuan dan kesatuan itu memperkuat ketahanan nasional. Jadi kita kuat ya terhadap mau ancaman apapun. Yang ketiga, memudahkan dalam pencapaian tujuan nasional. Apa tujuan nasional? Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Yang keempat, menciptakan suasana aman, tentram, dan damai dalam kehidupan bernegara. Jika dengan kita bersatu, maka suasana menjadi aman, tentram, damai, sentosa. Yang kelima, menjaga keutuhan bangsa, tidak terpecah belah. Yang keenam, menghindari perpecahan. Yang ketujuh, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Baiklah, apa yang kita pelajari tadi itu ada di surat An-Nahl ayat 5. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Ini manfaat dari hewan-hewan tadi. Baiklah, kita tutup materi kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.